Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam marilah kita limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini, untuk guru kita Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Iskandar Eski, guru-guru saya yang lain dan orang tua kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Tadi sudah dibagiin ya. Itu ada udah pada ngambil ibu-ibu? Itu masih ada ya? Itu apa? Ya itu dibagi saja ibu-ibu. Oh lain. Ini lain. Bagi dulu. Dah. Dah semua. Ibu. Itu lanjutan daripada kitab ini, halaman 213 ya, 213. Masih kelihatan nggak Bu? Bu, masih kelihatan? Alhamdulillah. Benar. Kalau saya masih kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ijra'ul fahsi at-tibi lil wal ab. Jadi kemarin kita sudah mengkaji bagaimana cara mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Harus pintar-pintar memilih pasangan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan yang selanjutnya adalah ijra'ul fahsi at-tibi lil wal ab, melakukan check up bagi calon ibu dan calon ayah. Jadi kalau memang ada uang, ada sedikit harta untuk melengkapi kebahagiaan, tidak ada salahnya calon pengantin ini untuk memeriksakan diri sehat apa tidak keduanya secara fisik, karena dalam fikih juga dianjurkan. Kenapa wanita itu yang dilihat cukup wajah dan kedua telapak tangan? Karena wajah dan telapak tangan ini wajah simbol kecantikan seorang wanita, dan telapak tangan ini lambang kesuburan. Jadi untuk melihat wanita itu subur atau tidak cukup melihat telapak tangannya. Ini yang halal, yang bisa dilihat oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Tapi beliau di sini karena sekarang sudah modern menganjurkan untuk check up. Di dokter di ronsen semua, di check up semua. Barangkali secara fisik calon kita ini mungkin kurang sehat. Karena Bapak Ibu harus tahu sekarang anak-anak kita yang dikonsumsi junk food, fast food, makanan-makanan siap saji,
makanan-makanan siap goreng yang itu umumnya kurang sehat bagi tubuh kita. Tapi karena ibu-ibu sekarang maunya praktis, maunya yang langsung goreng, maunya yang langsung rebus, sehingga itu menjadi alternatif makanan sehari-hari. Al-fahsu at-tibi qabla ziwaj lahu ahamiyatun balighah. Al-fahsu at-tibi, melakukan pemeriksaan kedokteran qabla ziwaj, sebelum menikah atau sebelum kawin, sebelum menikah. Lahu ahamiyatun, lahu itu bagi pemeriksaan dokter, ahamiyatun balighatun, kepentingan yang sangat. Dalam rangka apa? Fi tajnibil auladi, di dalam menjauhi anak-anak. Fi tajnibil auladi, di dalam menjauhi anak-anak. Itu kathirun, banyak, minal amrod, dari penyakit, minal amrod, dari penyakit, khosotan, khususnya, dhatat tabi'i, penyakit dhatat tabi'il warothi, penyakit yang identik dengan keturunan. Dhatat tabi'il warothi, yang identik dengan keturunan. Jadi kenapa perlu untuk check up, general check up seluruh anggota tubuh? Tujuannya salah satunya adalah supaya manusia, supaya calon pengantin ini sehat walafiat untuk dapat menghasilkan keturunan yang sehat walafiat. Jangan sampai kemudian menghasilkan keturunan yang kurang baik secara genetika, secara keturunan. Misalnya keluarganya ada yang ayan, itu penyakit keturunan Bapak Ibu. Ada yang gila, itu sangat mempengaruhi keturunan. Nah, hal-hal seperti itu perlu diketahui sejak dini agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Wallati yaksuru, yang banyak. Apa intisyaruha, tersebarnya penyakit, fi mujtama'atina, di dalam masyarakat kita, al-arabiyati, yang bangsa Arab, natijatan, sebagai akibat, liziwazil arab aqaribi, kepada perkawinan dengan kerabat, liziwazil aqaribi, kepada perkawinan dengan kerabat. Karena beliau ini yang menulis ini orang Arab, dan tradisinya orang Arab itu menikah dengan kerabat. Jadi menikah kekerabatan, masih ponakan, cucu dengan cucu, itu kan boleh menikah. Jadi ponakan sesama ponakan itu bisa menikah. Itu biasanya orang Arab menikah, padahal sama-sama cucu dari seorang nenek di atas. Nah, ini terjadi di masyarakat Arab, sehingga keturunan yang dihasilkan karena dekatnya kekerabatan itu berakibat kepada lemahnya fisik, berakibat kepada lemahnya otak, berakibat kepada lemahnya kecerdasan. Makanya di dalam Islam
dianjurkan untuk menikah dengan orang jauh, bukan kerabat. Kenapa? Karena tadi keturunan yang dihasilkan, kalau menikahnya dengan kerabat secara genetika nanti akan terganggu. Entah itu fisiknya cacat, entah itu otaknya lemah, dan sebagainya yang diakibatkan dari kedekatan keturunan itu. Makanya kalau bisa kita hindari anak kita menikah dengan kerabat, meskipun secara hukum halal. Itu alasannya kenapa perlu dilakukan general check up. Fasihatu atfalina, maka bermula sehatnya anak-anak kita itu amanatun, suatu amanat, wa mas'uliyatun, dan tanggung jawab kabiratun, yang besar. Yajibu, yang wajib, apa al-khirsu, memperhatikan, alaiha, atas tanggung jawab tersebut. Karena yang namanya menjaga kesehatan anak itu tanggung jawab orang tua. Kalau kemudian kita menghasilkan keturunan lalu tidak sehat, lalu kurang sehat, itu artinya kita dari awal tidak menjaga amanah itu. Jadi di antara bagian daripada kita menjaga amanah, kita cari bibit yang subur. Karena gini Bapak Ibu, meskipun tanahnya bagus, tapi kalau bibitnya tidak bagus, hasilnya tidak bagus. Itu sudah hukum alam seperti itu. Makanya perlu untuk mencari bibit yang bagus. Wa adamut tahawuni, dan tidak boleh ada kesembronoan, kesembarangan, fi taufiriha, di dalam memberikan tanggung jawab. Jadi kita ini tidak boleh sembrono dalam melakukan tanggung jawab. Maka saya sering mengkritik ibu-ibu yang maksudnya mungkin bagus, saya mau kerja, suami udah kerja, saya pengen kerja. Ibu-ibu, alasannya apa? Membantu suami, tapi dia punya tanggung jawab anak. Ini bagaimana? Ini yang harus dipikirkan. Ini kan tanggung jawab besar. Ini akan menjadi generasi penerus keluarga. Kalau kita punya anak ini nanti berantakan, anak ini menjadi tidak sayang dengan ibunya, tidak kenal dengan ibunya, itu kan menjadi masalah. Menjadi masalah bagi kita. Nah, oleh karena itu maka amanah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ini perlu dijaga. Ini kita kadang-kadang dengan dalih emansipasi, dengan dalih membantu suami, akhirnya suami istri bekerja. Anak yang di rumah dikasih baby sister, dikasih pembantu, akhirnya sikapnya, perilakunya seperti perilaku baby sister, seperti perilaku pembantu. Ini yang namanya kita sembrono dalam menjaga amanah. Kita gengsi, saya sekolah S1
S2 cuma jadi rumah tangga Ustaz. Kadang-kadang begitu. Kalau saya sih terus terang kalau jadi perempuan justru bangga. Kita sekolah tinggi tapi kita fokus mengurus anak. Karena memang tanggung jawab wanita di situ. Mencari nafkah bukan kewajiban perempuan, kewajiban suami. Kewajiban wanita mengurus anak, mengurus keluarga. Sehingga wajar ketika Nabi mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Ya karena memang anak hampir 24 jam bersama ibu. Itu sudah umum menjadi satu kenyataan dalam masyarakat. Kok kemudian masyarakat modern dengan pola pikirnya yang menurut mereka modern gitu ya, kemudian ingin menggantikan fungsi daripada seorang ayah. Biarkan suami bekerja, sebagai istri mendoakan semoga rezeki suami yang sedikit ini bisa berkah, kan gitu ibu. Kalau berkah meskipun sedikit cukup, kalau rezeki itu tidak berkah meskipun banyak kurang. Itu yang perlu harus diperhatikan. Di kadang-kadang pemikiran modern kita ini bertolak belakang dengan realita, yang nanti kalau terjadi anak kurang ajar dengan orang tua, tidak hormat dengan orang tua, tidak kenal orang tuanya, malah sayang kepada neneknya, malah sayang kepada pembantunya, itu bahaya. Itu yang disebut dengan tahawun, sembrono dalam menjaga amanah. Hatta nas'uda, sehingga kita bahagia bihim dengan anak-anak, ba'idan jauh anil amrad, dari penyakit-penyakit, allati tusabbibu, yang menyebabkan lahum bagi mereka, walana dan bagi kita, asyaqa, akan sengsara, wal ahzan, dan sedih. Jadi nanti kalau tiba-tiba kita punya istri rahimnya tidak sehat, ketika mengandung rahimnya lemah, kita punya istri makannya kurang doyan, dikit makannya, begitu hamil juga sama, akhirnya anaknya kurang gizi, begitu lahir jantungnya bocor, begitu lahir organ tubuhnya tidak normal. Itu kan kesedihan-kesedihan yang dialami oleh pasangan suami istri karena tidak mempersiapkan, diantaranya karena tidak mempersiapkan dari awal. Jadi kalau ada bayi jantungnya bocor, kalau ada bayi paru-parunya terganggu, itu biasanya ditimbulkan oleh orang tuanya. Ada sebab lingkungan, ada sebab keturunan yang membentuk anak itu menjadi tidak sehat ketika lahir. Dan yang menderita orang tuanya, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan anak masih usia 1 bulan, masih usia 2 bulan, sudah operasi jantung. Kita melihatnya pasti tidak tega. Kesalahan siapa? Ya kesalahan kita. Tidak mempersiapkan sedini mungkin dari fisik
Supaya apa? Supaya kita menghasilkan keturunan yang sehat. Ini makanya beliau menganjurkan check up lah secara langsung sebelum menikah, diantaranya untuk mendapatkan kebahagiaan dengan anak-anak. Kita kan akan senang kalau punya anak sehat semuanya, punya anak segar semuanya, punya anak bahagia semuanya. Itu kita juga akan mendapatkan kebahagiaan itu. Selanjutnya hukukul abna indal wiladah, hak-hak anak ketika melahirkan. Jadi ada hak anak yang perlu dipenuhi oleh ibu, oleh bapak sebelum menikah. Ada hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri setelah atau ketika melahirkan. Hukukul abna, hak-hak anak indal wiladati, ketika melahirkan. Min hukukil abna, di antara hak-hak anak indal wiladati, ketika melahirkan. Indal wiladati, ketika melahirkan, allati arsyadana, yang telah memberikan petunjuk siapa Allah kepada kita. Allati arsyadana, yang telah memberikan petunjuk kepada kita, ilaiha, kepada hak-hak anak. Siapa? Rasuluna, Rasul kita shalawatullahi alaihi, semoga rahmat Allah alaihi, kepada Nabi Muhammad. Mayali, yaitu sebagai berikut. Mayali, yaitu sebagai berikut. Apa saja hak anak ketika anak lahir? Yang pertama, at-ta'dzinu, mengazankan. At-ta'dzinu, mengazankan, wal iqamatu, dan mengiqamahkan. Fi udunail maulud, di dalam kedua telinga bayi. Fi udunail maulud, dalam kedua telinga bayi. Yustahabu, disunahkan ayu adzina, untuk mengazankan. Fi udunil mauludi, di telinga bayi. Al yumna, yang kanan. Al yumna, yang kanan, inda wiladatihi, ketika lahir. Mubasyaratan, secara langsung. Mubasyaratan, secara langsung. Ayuqoma, wa ayuqoma, dan hendaklah dikomatkan, diikomahkan. Wa ayuqoma, dan hendaklah diikomahkan. Fil yusra, di telinga kiri. Fil yusra, di telinga kiri. Zakaron baik, zakaron itu laki-laki, karena adalah apal mauludu bayinya, am unsa atau perempuan. Lamaruya, ketika diriwayatkan. An Abi Rafi, dari Abu Rafi radhiya, semoga meridhoi. Siapa? Allah anhu, kepada Abu Rafi. Qala berkata, siapa Abu Rafi? Ra'aitu, aku melihat Rasulullah akan Rasulullah alaihi salam, alaihi, bagi Rasulullah, assalamu, salam sejahtera. Adzana, mengazankan siapa Rasul? Adzana, mengazankan siapa Rasul? Fi udunil Hasan ibnu Ali, di dalam telinganya Hasan bin Ali. Hina waladathu, ketika melahirkan. Huwa, kan Hasan bin Ali, siapa? Fatimah bisolati, dengan azan solat. Bisolati, dengan azan solat. Jadi hak anak yang pertama itu adalah mengazankan di telinga kanan dan mengiqamahkan di telinga kiri. Jadi azan ini, Bu, Pak, adalah panggilan sholat
yang hadisnya itu bukan dari Rasul. Ini sunnah takririyah namanya. Jadi saat itu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini mimpi ceritanya. Mimpi ketemu dengan seorang laki-laki dalam mimpinya berbaju hijau, membawa lonceng, Bapak Ibu. Terus kata Abdullah bin Zaid, itu lonceng dijual apa enggak? Kata laki-laki ini, memang untuk apa? Ini nabi saya lagi berpikir, kalau orang Kristen kan pakai lonceng manggil jamaahnya itu. Ini orang Islam manggil salatnya pakai apa? Sini. Mau tidak saya kasih tahu bacaan yang bagus untuk memanggil sholat? Kata si laki-laki dalam mimpi. Bacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai terakhir. Begitu selesai, besoknya ketemu dengan Nabi. Ya Rasul, saya bermimpi begini cerita. Kata Nabi, hadhihi ru'ya shadiqah. Ini mimpi yang benar. Ud'u Bilal li'adzin. Wahai Abdullah bin Zaid, panggil Bilal buat adzan. Kata Abdullah bin Zaid, kenapa enggak saya aja? Suara kamu jelek, yang bagus suaranya Bilal. Jadi Bilal panggil. Kemudian untuk adzan. Begitu Bilal mengumandangkan adzan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar, oh ini saya juga pernah mimpi. Akhirnya Sayyidina Umar menghampiri Rasulullah, mengatakan, ya Rasul, saya juga mimpi sama dengan Abdullah bin Zaid, mimpi disuruh memanggil sholat dengan adzan. Jadi adzan itu namanya, kalau dalam ilmu hadis itu sunnah takririyah. Jadi sahabat yang melakukan, yang menjumpai, yang mendengar, tapi disahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa seorang yang baru lahir, bayi yang baru lahir ini diadzankan di telinga kanan, kemudian diiqamahkan di telinga kiri? Yang pertama, karena Rasulullah sendiri melakukan itu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rafi yang mengatakan bahwa Rasulullah adzana fi udhunil Hasan bin Ali, bahwa Rasulullah mengadzankan telinga daripada Hasan bin Ali ketika lahir. Dalam hadis yang lain, adzana fi udhuni al Hasan bin Ali wa aqamahu, dan mengiqamahkan fi udhunihil yusra, di telinga yang kiri. Kenapa? Dalam hadis lain, kenapa diadzankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri? Dalam hadis lain disebut hatta la tadurruhu ummu sibya, sehingga si jabang bayi ini tidak diganggu oleh jin, oleh setan yang namanya ummu sibya. Jadi Bapak Ibu, di alam jin itu, di alam jin, pernah nggak ada yang baca buku Al-Khiwar Ma'al Jin, dialog dengan jin? Ada yang pernah Bapak baca buku itu? Itu buku terbitan orang Mesir, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi saya punya buku Arabnya. Itu ceritanya, ada wartawan pengen tahu dunia jin. Jadi ada jin masuk ke dalam tubuh seseorang, ngobrol, Bu, ngobrol dengan jin itu. Makanya judulnya Al-Khiwar Ma'al Jin. Ceritalah jin ini yang masuk ke dalam tubuh orang itu, ngobrol. Jadi jin itu sama dengan manusia, punya pekerjaan.
Nah, Ummu Subyan ini kerjanya adalah mengganggu bayi. Mengganggu bayi. Selain itu, Ummu Subyan ini sejak zaman Nabi Sulaiman itu sudah diperingatkan sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan terkenal orang jin itu takut dengan Nabi Sulaiman. Sejak zaman Nabi Sulaiman sudah diperingatkan, jangan suka mengganggu. Tapi yang namanya jin, setan, sebaik-baiknya jin, sejahat-jahatnya manusia. Jin bisa saja baik di depan kita, tapi nanti akan berbuat jahat. Maka jangan suka bersekutu dengan jin. Nah, oleh karena itu kemudian Nabi mengatakan la tadurhu Ummu Subyan. Insya Allah bayi kalau sudah diadzankan di telinga kanannya, diiqamahkan di telinga kiri, tidak akan terganggu oleh yang namanya jin Ummu Subyan. Selain mengganggu anak, jin Ummu Subyan ini juga bisa masuk ke dalam tubuh wanita yang sedang hamil untuk mengganggu bayi yang ada di perutnya. Kadang-kadang ada ibu tiba-tiba keguguran. Itu karena ditendang oleh Ummu Subyan itu di dalam rahimnya itu. Nah, dia masuk ke dalam rahim. Karena inna syaitana la yajri fi ibni adam majradam fadiku majariha bilju. Yang namanya setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Maka persempitlah jalannya jin atau setan itu dengan lapar. Insya Allah orang kalau rajin puasa nggak pernah kejinan. Atau orang Jawa kejinan artinya kesurupan. Karena kata Nabi itu fadiku majariha bilju, persempitlah ruang gerak setan itu dengan lapar. Nah, itu seperti itu. Jadi dia bisa menggugurkan bayi atau bisa juga mengikat rahim seorang ibu sehingga menikah sudah bertahun-tahun tidak hamil-hamil. Itu diantaranya juga diikat oleh Ummu Subyan. Makanya di dalam kitab fikih begitu maghrib jangan biarkan anak-anak keluar rumah, jangan biarkan ibu-ibu yang sedang hamil nongkrong di depan rumah, sudah harus masuk ke rumah. Dan dianjurkan makanan, kalau ada sisa makanan ditutup, jangan dibuka. Kenapa? Ini nanti bisa dijilat oleh jin, oleh setan, sehingga makanan itu sudah menjadi bekas makanan jin dan setan, dan itulah yang kemudian memberikan penyakit dalam tubuh manusia. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul la taduruhu Ummu Subyan itu menjadi kenyataan kita. Makanya dulu ibu-ibu zaman dulu kalau lagi hamil, kalau dulu kan saya masih ingat tuh, buang air belum ada kakus ya, belum ada WC, buang airnya di kali ya Bu. Wanita-wanita kalau hamil bawa apa namanya? Hah? Gunting kecil gitu ya di sini. Itu bawa bangle, ya Bu, bangle, gunting kecil. Sebenarnya jangan dianggap ini sebagai sebuah hal yang musyrik, karena ini kan bagian daripada apa ya? Bagian daripada ikhtiar supaya seorang wanita ada kepedean ketika suatu saat ada yang mengganggu, apalagi posisinya lagi hamil. Makanya orang-orang dulu itu sangat hati-hati ketika ada saudaranya atau anaknya, keluarganya yang hamil. Tidak seperti anak sekarang, hamil mau enggak bawa motor kemana-mana, dikasih tahu galakan dia ya Bu.
anak zaman sekarang itu beda dengan zaman kita dulu. Nah, jadi pada hakikatnya itu kenapa kemudian kita disunahkan untuk mengadzankan anak yang baru lahir di telinga kanan dan mengiqamahkan di telinga kiri. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Cukup? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu deh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tanyakan di luar tema bahwa ada seorang ulama menceritakan bahwa di surga kok ada orang yang sedih gitu. Itu kenapa kok bisa sedih? Padahal surga kan tempatnya orang yang sudah mulia. Kira-kira apa tuh penjelasannya kok bisa sedih di dalam surga? Karena apa? Dari mana sumbernya Pak? Surga itu rumah kebahagiaan. Jadi nggak ada yang sedih, semuanya gembira. Ya kan? Wa fakihatin katsira la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atsroba li ashabil yamin. Ya kan? Nggak ada yang sedih. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan kok di surga ada yang sedih, itu menarik juga tuh. Dari mana sumbernya itu? Saya pengen tahu juga. Sebab selama ini yang saya pahami bahwa surga itu rumah kebahagiaan, rumah ketenangan, rumah kenyamanan. Jadi saya kira nanti kalau ketemu lagi yang ngomong bisa ditanyakan Pak, rujukannya di mana gitu. Biar saya pelajari juga gitu. Ini pun opera dari ibu nanya sama saya. Betul? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, jika seseorang meninggalkan sholat fardu tanpa uzur syar'i itu kan berdosa. Dan jika mengqadanya itu apakah menggugurkan dosanya atau tidak? Mengqada sholat fardu itu menggugurkan dosanya atau hanya menggugurkan kewajibannya saja? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam hadis dikatakan man nasiyas sholata man tarakas sholah au nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa saja orang yang meninggalkan sholat, kalau meninggalkan sholat itu berarti sengaja meninggalkan sholat, au nasiha atau lupa sholat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia sholat ketika ingat. Dari hadis ini dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa orang meninggalkan sholat itu ada yang karena sengaja, ada yang karena lupa. Yang kedua, dari hadis ini tentu berbeda hukuman atau azab yang didapatkan ketika seseorang meninggalkan sholat karena sengaja dengan meninggalkan sholat karena lupa. Yang pertama tentu ada hukuman meremehkan
mengabaikan perintah Allah, dan itu dosa tersendiri. Kemudian yang kedua, dosa karena meninggalkan perintah Allah secara nyata. Nah, di dalam hadis ini untuk menghapus daripada yang ditinggalkan secara nyata itu, kata Nabi, fal yusolliha idza dzakara, hendaklah dia melaksanakan sholat apabila ingat. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika dia mengqadha berarti dia sudah menggugurkan kewajibannya. Jadi secara fikih, sholat yang pernah dia tinggalkan itu sudah ditebus dengan qadanya. Lalu konsekuensi daripada dia mengabaikan perintah Allah tadi itu tentu dengan dihapus dengan ibadah yang lain, misalnya istighfar, karena istighfar ini juga bagian yang tidak bisa ditinggalkan, terutama ketika setelah sholat, membaca astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu bagian daripada untuk menghapus dosa-dosa tadi kita itu, dosa-dosa mengabaikan sholat, dosa-dosa mengabaikan perintah Allah, memperlambat perintah Allah. Nah, itu dihapusnya dengan istighfar tadi. Maka istighfar ini sangat penting dalam kehidupan kita untuk menebus. Jadi kalau pertanyaannya itu apakah menghapus semuanya, Ustaz? Yang jelas dengan dia mengqadha salat, istilahnya hutang salatnya sudah lunas, tidak ada tuntutan lagi nanti di akhirat. Kira-kira seperti itu. Tadi di belakang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak tentang sholat sunnah kita, sholat sunnah hajat itu dikerjakan secara berjamaah dengan tujuan yang sama, boleh nggak Pak? Kedua kalinya, kriteria masalah kita menempel foto di rumah itu Pak, yang boleh di mana, yang enggak yang di mana? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, soal sholat sunnah secara berjamaah. Jadi memang di dalam fikih ada sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan sebaiknya berjamaah. Misalnya tarawih, misalnya lagi sholat gerhana matahari, sholat gerhana rembulan, itu sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah. Sholat istisqa itu sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah. Tapi ada sholat-sholat yang memang tidak disunahkan untuk berjamaah. Di antaranya adalah sholat hajat, sholat sunnah wudhu, itu dianjurkan untuk tidak berjamaah dalam pandangan ulama fikih. Tapi boleh nggak kalau kita punya hajat yang sama lalu berjamaah? Hadis mengenai kebolehan melaksanakan sholat Jumat berjamaah, sholat sunnah berjamaah, ini banyak diamalkan oleh para sufi, oleh para ahli tasawuf. Dasarnya mana? Dasarnya dulu ketika pertama kali dilaksanakan sholat tarawih, itu Rasulullah melaksanakan sholat, itu sahabat tidak permisi ikut dengan Rasulullah di belakang, dan Nabi tahu diikuti, Nabi tidak melarang. Dari dalil itulah kemudian para ulama membolehkan sholat hajat dilaksanakan secara berjamaah, terutama para sufi, para ahli tasawuf. Itu biasanya mereka melaksanakannya
sholat hajat, kemudian sholat qiyamul lail malam hari, itu biasanya digabung oleh mereka, jadi dilaksanakan secara berjamaah, biasanya seperti itu. Boleh saja kalau pertanyaannya boleh atau tidak. Kemudian yang kedua, masalah foto. Memang ada hadis Nabi yang mengatakan la'anallahu al-musawwirin wal musawwirat. Allah akan melaknat orang yang foto. Sehingga saudara kita yang sebelah itu mengharamkan foto itu. Kalau ke Saudi dulu, kalau sekarang udah berubah. Dulu moto di Masjidil Haram itu ketahuan diambil ininya apa namanya, tustelnya itu, nanti diambil sama askar itu, sama polisi. Tapi itu dulu, sekarang sudah mulai banyak perubahan. Jadi memang yang dimaksud dengan al-musawwirin itu para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan itu foto sebagaimana foto yang kita sering ambil dari handphone. Ada yang mengatakan al-musawwirin itu menggambarkan patung. Jadi yang dimaksud musawwirin itu patung sebenarnya. Jadi membuat patung. Allah akan melaknat orang yang membuat patung. Dulu ada Syekhul Azhar, waktu saya di Mesir itu, namanya Syekh Jadil Haq, Ali Jadil Haq. Ceritanya ke Indonesia, ketemu dengan Presiden Soeharto waktu itu. Ketika tidur di hotel itu kan biasanya banyak patung-patung. Dia nggak mau, dia minta dicarikan hotel yang nggak ada patungnya. Itu artinya apa? Artinya memang mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-musawwirin itu adalah membuat patung. Kan banyak tuh kalau rumah-rumah orang-orang kaya itu ada patungnya. Nah, itu nanti yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau masalah foto dipasang di mana aja tidak masalah. Jadi boleh-boleh saja untuk memasang foto. Yang penting tujuannya adalah sebagai kenangan kita, ya kan? Kita kan masang foto buat apa? Saya tanya. Kenangan, bukan buat nakut-nakutin tikus kan kayak. Nah, itu saya kira itu, Pak. Jadi nggak apa-apa. Ada lagi? Cukup ya? Pas. Baik, Ibu pas-pas saja, udah senang, udah dapat bingkisan. Mari kita akhiri, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi yassirli ya man tayassarna ya sidana ya aini qultu ultufli ya man talattafana ya rabbana ya aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.